Haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit. Ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Luar biasa. Kita sedang membahas satu topik, satu judul firman Tuhan yang menarik. Dibenarkan menjadi sahabat Allah oleh iman. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Untuk pertama kalinya, pernyataan yang amat indah ini tercatat di dalam Alkitab, kitab suci bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Pelajaran yang sangat penting ini bagi semua orang percaya pada Tuhan Yesus harus betul-betul dihayati dengan benar. Agar kita juga menjadi sahabat atau lebih dikenal sebagai sobat yang setia. Yang begitu akrab, kawan yang akrab dengan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Pertama, Abraham diuji dan lulus dari ujian itu. Dan imannya menjadikannya sahabat Allah. Kejadian 22. Itu kita bisa baca ayat 12-14. Dalam kerajaan Allah, ujian harus dianggap sebagai suatu kehormatan. Wah, luar biasa ya, kehormatan. Ujian itu harus dianggap sebagai satu kehormatan. Karena melalui ujian itulah Allah, ya ini dia, Allah dapat dipercayai sebagai Jehovah Jireh, dia yang menyediakan segala sesuatu, atau Allah yang menyediakan dan hadir di dalam kehidupan kita, kasih karunia dan segala yang diperlukan bagi setiap situasi yang sesuai dengan kehendaknya. Itu dia ya, sesuai dengan kehendaknya. Itu di Mazmur 46 ayatnya yang kedua sampai ayat yang keempat. Puji Tuhan. Yang ketiga, Allah sering melakukan rencana penebusan yang melalui penghancuran sebuah visi atau harapan dan cita-cita dalam hidup kita. Ya, Matius 10 ayat 37 sampai 39, Matius 16 ayat 24 25, Yohanes 12 ayat 25. Yang keempat, setelah iman teruji, Allah meneguhkan, menguatkan dan menegakkan dan memberikan upah kepada orang percaya itu. Ayat 16 sampai ayat 18 dari Matius dan Yohanes itu kita bisa baca, Yohanes 12 dan Injil Matius selanjutnya 1 Petrus 5 ayat 10. Itu dia. Yang kelima, cara menemukan kehidupan iman yang sejati. Iman yang sejati dalam Tuhan melalui kesediaan mengorbankan segala sesuatu yang dicita-citakan, yang kita cintai, yang kita kasihi, dan diminta oleh Tuhan. Kita harus bersedia mempersembahkan. Ini bicara tentang Abraham rela mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, yang keenam atau yang terakhir, setelah melalui suatu ujian, penderitaan malam dalam suatu pergumulan iman, maka hasilnya dari semua perlakuan Tuhan terhadap orang percayanya adalah maha kuasa, maha dahsyat, tidak mengecewakan dalam ujian itu. Seperti ini sedang kita alami, yang sedang kita tempuh dalam hidup ini, kesulitan. Jangan takut, jangan bimbang. Apa yang kita hadapi sebagai ujian dalam Tuhan, jalan terus. Persembahkan apa yang Tuhan minta, dan jangan ragu sedikit pun juga. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia punya langit, bumi, dan segala isinya. Miliki segalanya, dan dia tetap akan menolong kita. Sesulit apapun, Tuhan tetap memberikan jalan keluar bagi orang yang mau percaya dan berharap kepadanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri.
Waktu aku susah dan waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Terus namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus